Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Fabia, absen 18 dari kelas Sosiologi C. Saya akan bahas tentang penindasan online atau yang lebih dikenal dengan nama cyberbullying. Cyberbullying adalah kondisi di mana kita melakukan perundungan atau penindasan berbasis digital dengan teknologi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, bentuknya itu sendiri ada banyak. Beberapa di antaranya itu seperti menyebarkan hoax tentang si korban, trolling, atau yang lebih dikenal seperti mengirim pesan ancaman, makian, cacian, dan lain-lain. Kemudian ada juga meniru atau mengatasnamakan seseorang dengan melakukan tindakan buruk yang kemudian nama korban ini jadi buruk di mata orang-orang. Bisa juga komentar-komentar tak senonoh seperti pelecehan seksual yang sekarang banyak terjadi juga di dunia maya atau digital. Selanjutnya itu ada penyebabnya. Penyebab dari cyberbullying itu sendiri seperti bisa saja ikut-ikutan sama temennya karena merasa itu suatu hal yang biasa karena dinormalisasikan. Beberapa orang anggapnya cuma bercandaan, jadi itu suatu hal yang umum. Bisa juga karena orang itu sulit berempati dan juga ingin mendominasi si korbannya ini. Serta bisa juga untuk upaya mendapatkan popularitas dari si pelakunya itu sendiri. Nah, dari dampaknya itu sendiri, dari dampak cyberbullying itu sendiri ada banyak. Salah satunya itu kemungkinan itu menyerang mental si korbannya ini. Karena melalui digital, jadi bisa dikatakan ini adalah penindasan secara tidak langsung karena tidak terlihat secara fisik bekas-bekas lukanya, tapi secara mental jelas si korban akan merasa terganggu. Bisa saja menimbulkan seperti depresi, anxiety, lalu bisa juga si korban ini menjadi menarik diri dari lingkungan dan pergaulan di sekitarnya. Bahkan bisa juga sampai biasanya karena reaksi mental yang terganggu, si korbannya ini biasanya akan merasakan pusing seperti rambut rontok, perut terasa tidak sakit, dan berbagai macam hal lainnya karena pengaruh dari psikologisnya yang terganggu. Nah, dalam kondisi yang ekstrim itu sendiri, bahkan bisa dikatakan cyberbullying ini bisa menyebabkan bunuh diri, keinginan untuk bunuh diri dan menyakitin diri sendiri dari si korbannya ini. Nah, dikutip dari penelitian yang dilakukan di Swansea University, Inggris Raya pada 2018, menurut penelitian terhadap 150.000 anak dari 30 negara, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri pada korban cyberbullying bisa meningkat sekitar dua kali lipatnya. Keinginan bunuh diri keinginan bunuh diri bahkan tidak hanya ditemukan pada korban tetapi juga pada pelaku. Pasalnya, tidak sedikit dari pelaku cyberbullying ini yang tadinya juga korban. Mereka yang berperan sebagai pelaku beresiko 20% lebih tinggi memiliki pikiran untuk membunuh atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau kebanyakan pelaku bullying itu nggak sadar dia jadi pelaku, tapi korban pasti akan merasakannya. Nah, dari sini bercermin untuk diri sendiri juga, karena pada dasarnya cyberbullying bisa jadi kita melakukan hal itu secara tidak sadar pada orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan yang emang temen. Nah, dari cyberbullying ini sendiri biasanya juga bisa dibilang awalnya hanya bercandaan aja, yang pada akhirnya lama-lama cenderung kelewatan. Nah, hal ini biasanya kalau nggak ditegur bisa terus berkelanjutan, yang malah pada akhirnya orang-orang anggapnya itu suatu hal yang umum karena nggak ada yang negur. Nah, itu dia makanya dibilang cyberbullying beberapa bentuknya itu dinormalisasikan. Contohnya kayak bisa juga yang pas kita main game online terus ada yang kalah atau gimana kita ngata-ngatain dengan kata-kata kasar, itu juga termasuknya cyberbullying. Tapi karena kebanyakan itu di suatu hal yang biasa di kalangan mereka, jadi hal itu sekarang dinormalisasikan. Nah, menurut penelitian yang berjudul A Majority of Teens Have Experienced Some Form of Cyberbullying pada 2018, sekitar 59% remaja yang menggunakan internet pernah menjadi korban cyberbullying. Makanya ini balik lagi untuk kepada diri kita sendiri. Untuk supaya kita itu bisa bisa berempati pada orang lain dan berpikir sebelum mengetik dan mengirimkan suatu pesan pada orang lain. Ada baiknya ketika ingin menyampaikan kritik kepada orang lain, ada baiknya disampaikan secara pribadi dan tidak terang-terangan.
Nah, untuk solusi dari kasus cyberbullying itu sendiri, saya menawarkan 2 solusi, yaitu yang pertama, bicarakan dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang kamu percaya. Bicarakan bisa sama teman dekat, sama orang tua atau yang lainnya. Lalu yang kedua bisa juga untuk dilaporkan, karena kebanyakan sosial media zaman sekarang itu udah ada sistem pelaporan. Jadi kita bisa lapor sama pihak staff media sosialnya ini, seperti Twitter, Facebook, Instagram. Itu suatu media-media sosial itu tuh udah ada tombol laporan supaya kita bisa melaporkan si pelakunya ini. Kalau untuk orang tua sendiri mungkin lebih supaya diri kita bisa lega, jadi nggak dipendam sendiri aja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.